Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Jeki dan Kang Fakih. Materi pagi hari ini sangat penting sekali karena negara itu kan mengikat kita semua sebagai warga negara Indonesia ya. Nah, mungkin perlu menyadari juga ya kalau maqasidus syariah itu kan kemaslahatan bersama ya. Saya selalu menekankan termasuk dan terutama du'afa, kemaslahatannya du'afa dan mustad'afin itu karena sistem yang dolim itu juga maslahat. Cuma baru bagi kelompok kuat dan dominan. Sementara bagi du'afa dan mustad'afin, sistem kehidupan yang dolim itu musibah gitu. Penekanan ini menjadi penting sekali. Nah, karena kemaslahatan umum itu adalah tujuan syariat, maka petunjuk tentang cara itu mesti dipahami dalam kerangka menuju ke sana gitu. Ya. Jadi di dalam Al-Quran itu kan ada beragam ayat ya. Ada ayat yang bicara tentang misi. Ini kalau dalam kerangka keadilan hakiki perempuan yang menjadi tema pertama itu kan di dalam Al-Quran ada 3 jenis ayat lah paling tidak itu. 1 ayat tentang misi, ini yang menjadi arah seluruh ajaran Islam, seluruh ayat Al-Quran itu bergerak ke arah sana. Salah satu ayat tentang misi itu ya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, mewujudkan sistem kehidupan, itu bisa kehidupan pribadi, perkawinan, keluarga, masyarakat, negara, dunia, sistem kehidupan ekonomi, politik, budaya dan lain sebagainya, termasuk beragama, yang menjadi anugerah bagi semesta, terutama bagi du'afa dan mustad'afin itu. Termasuk dan terutama karena mereka yang rentan. Nah, ayat tentang misi ini kan menjadi arah gitu. Maka dia tidak bisa dinegosiasikan. Ayat tentang misi tentu saja tidak hanya itu, termasuk ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, itu juga ayat tentang misi. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, itu juga tentang misi. Yang kedua adalah ayat tentang fondasi moral. Ini ayat tentang prinsip dan nilai dasar di dalam Islam. Semua ayat yang bicara tentang tauhid, takwa, iman, Islam, ihsan, keadilan, kemanusiaan, keamanan, keselamatan, pelestarian alam, dan aneka nilai kebajikan universal, ya itulah ayat tentang ayat tentang fondasi moral yang menjiwai keseluruhan ayat di dalam Al-Quran dalam menuju ke misi tadi itu. Nah, yang ketiga adalah ayat tentang cara. Ini adalah ayat petunjuk praktis, pragmatis, implementatif, doable untuk mengubah sistem yang masih dolim waktu itu bergerak semakin adil, lebih adil, seadil mungkin, seadil-adilnya, sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi ayat tentang cara ini kontekstual sekali. Karenanya ayat tentang misi dan fondasi moral itu tidak boleh dinegosiasikan. Ayat tentang cara, seperti ayat tentang perang, tentang sistem perbudakan, poligami, nilai waris, nilai kesaksian perempuan, itu kadang tidak hanya boleh, bahkan harus dinegosiasikan kalau realitas sosial yang kita hadapi itu justru menyebabkan penerapan ayat tentang cara ini beda arah dengan misi dan bertentangan dengan fondasi moral. Misalnya menerapkan ayat tentang perang di situasi damai, menerapkan ayat poligami di masyarakat yang sudah siap untuk monogami, misalnya gitu. Jadi ada hierarkinya nih, misi, fondasi moral, dan ayat tentang cara. Ini sebetulnya sama dengan mubadalah ya.
Kalau di Mubadalah itu kan juga ada hierarki ayat itu. Semuanya ayat-ayat Allah, tetapi bahwa ayat itu mengandung beberapa macam yang harus diletakkan secara proporsional. Kalau di Mubadalah itu kan ada ayat qawaid, ini ayat tentang nilai dan prinsip dasar universal. Yang kedua adalah ayat tentang pertama mabadi ya, Pak. Ya, mabadi. Mabadi itu prinsip dan nilai dasar universal seluruh sendi kehidupan. Kalau qawaid itu prinsip dan nilai dasar dalam bidang kehidupan tertentu, ya, sama-sama nilai dan prinsip dasar. Yang ketiga adalah juz'iyat, itu kalau di keadilan hakiki ya cara itu. Sehingga sama saja pada level mabadi dan qawaid ya tidak ada perdebatan, tidak ada, karena dimanapun sebenarnya prinsip landasan moral itu ya harus dijaga terus itu. Nah, tentang cara itu contohnya ya ayat tentang hudud misalnya ini. Hudud itu kalau di kerangka Mubadalah adalah juz'iyat, kalau di keadilan hakiki perempuan itu adalah cara gitu. Maka dia jangan dijadikan tujuan gitu. Karena dia adalah cara, maka tidak boleh dijadikan tujuan. Kalau kita berpendapat bahwa ayat hudud itu harus diterapkan, itu berarti diterapkan secara literal ya. Itu berarti kita menjadikan cara sebagai tujuan gitu. Nah, yang kedua adalah negosiasi atas ayat cara atau reinterpretasi ayat tentang cara dan juz'iyat itu juga harus diperbolehkan. Kadang tidak hanya diperbolehkan, tetapi harus dalam kondisi tadi itu kalau diterapkan secara tekstual itu justru bertentangan dengan atasnya. Tapi karena ayat juz'iyat itu dijiwai oleh qawaid, oleh mabadi dan qawaid, prinsip dan nilai dasarnya, dan ayat cara itu dijiwai oleh fondasi moral juga misi Islam, maka negosiasi atau reinterpretasi atas ayat itu, ayat cara dan juz'iyat itu juga tidak boleh lari dari misi dan fondasi moralnya. Gitu. Nah, ini menurut saya apa yang digagas dengan fikih madhab negara atau mempertimbangkan konstitusi negara sebagai bagian dari sumber fatwa KUPI itu adalah karena dalam konstitusi negara ya, bukan perundang-undangannya. Dalam konstitusi negara itu sejalan dan dia memuat nilai dan prinsip dasar yang ada di dalam Al-Quran, baik di level misi dan fondasi moral dalam keadilan hakiki maupun di qawaid dan mabadi'nya pendekatan mubadalah gitu. Jadi karenanya nanti karena fatwa KUPI itu berada di Indonesia, maka mendasarkan diri pada konstitusi negara itu sebetulnya memanggil dua pihak. Satu adalah memanggil negara untuk mendengarkan fatwa KUPI karena ini juga bagian dari panggilan konstitusi negara. Yang kedua adalah juga memanggil warga negara karena fatwa KUPI itu juga bagian dari panggilan kepada warga negara yang itu menjadi amanah konstitusi gitu. Jadi kayak mengikat dengan bahasa ma'ruf, kalau istilah Mbak Badriah itu, kita menggunakan konstitusi negara itu adalah bagian dari mengimplementasikan konsep ma'ruf yang berkali-kali diungkapkan di dalam Al-Quran, bagaimana pentingnya kita untuk menggunakan urf tapi urf yang dia sesuai dengan common sense, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang itu tidak dipertentangkan oleh siapapun. Jadi penegasan tentang konstitusi negara itu dalam fatwa KUPI adalah satu gagasan yang memastikan bahwa fatwa KUPI itu berakar pada konteks yang memang dihadapi di Indonesia.
Dan itu nanti juga akan mempengaruhi ya. Jadi ini yang agak lokal karena fatwa KUPI, kalau metodologi KUPI itu diterapkan di tempat lain, tentu saja yang dipakai adalah cara lain itu. Itu sih Kang Fakih, semoga bisa memberi tambahan informasi yang penting. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nur. Jadi titik temunya adalah pada mabadi, pada qawaid, atau katakan Jeki pada kemaslahatan, pada substansi, pada titik pijak di mana kita semua ingin bergerak mewujudkan keadilan, memastikan yang du'afa dan mustad'afin itu terlindungi, terbela, mendapatkan hak-haknya. Karena itu semua pihak akan dipanggil keterlibatannya. Nah, kenapa lalu konstitusi itu dilibatkan? Karena agar supaya negara terpanggil, warga negara terpanggil juga, dan tentu saja yang membaca Al-Quran terpanggil, membaca hadis terpanggil, membaca fikih terpanggil, dan pada saat yang sama juga konstitusi, undang-undang, dan lain-lain juga ikut terpanggil untuk memastikan jangan ada kezaliman di antara kita, jangan ada kekerasan di antara kita, jangan ada kerusakan, kemafsadatan. Sebaliknya adalah mari kita wujudkan bersama-sama kemaslahatan, lalu kerahmatan, lalu tadi kema'rufan, di mana ma'ruf itu juga banyak diungkap oleh Al-Quran, seperti kata Mbak Bad pada sesi kemarin. Kema'rufan ini, nah dalam konteks kehidupan, salah satunya bernegara berbangsa adalah melalui konstitusi, untuk memastikan kema'rufan itu wujud dan diwujudkan oleh semua pihak.